Oh, pertama gue biasa standar gereja lah ya. Oh, lu dari gereja justru ya? Masa sih gereja lu? Iya. Dulu. Di drum Oh juga? enggak. Gue sampai, Oh, lu gue nggak beli beli drum itu pas gue udah session. Gue punya drum tuh gue udah session. Oh gitu? Gue nggak pernah punya Lu drum. bener latihannya di... Bantal. Oh, oke, Sama oke. hayal, halu. Oh, bantal. Jadi gue di rumah tuh gue ngebayangin kayak, oh ini sama lirik lah. Kan orang pakai Oh zaman iya dulu. sih, benar. Gitu. Map. Map itu, jadi kumpul stand buku gede. Stand buku gede, map. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serudeng, seru-seruan bareng Laudeng. Sudah lama nih kita nggak berjumpa dengan konten gue bersama teman-teman musisi. Nah, di episode kali ini, orang yang sangat lama untuk dihubungin karena kesibukannya yang luar biasa. Sudah lama juga malang melintang di dunia industri musik Indonesia. So, tidak lain dan tidak bukan Ramawel. Oke. Seorang session drummer, sekarang merambah dunia produser juga, producing, komposer, arranging. Nggak ada. Nah, halo kawan, terima kasih banyak sudah datang di Serudeng. Kalem banget ya, emang kalem ya. Iya. Jadi Kakak Wel ini adalah seorang drummer ya, lo drummer kan? Lo memulai, gue selalu memulai pertanyaan gue untuk teman-teman musisi itu, gimana awalnya lo berkenalan dengan musik? Apakah lo diarahkan orang tua atau memang lo tiba-tiba gimana ketemu jatuh terus ketemu musik gitu? Oh, pertama gue biasa standar gereja lah ya. Oh, lu dari gereja justru ya? Masa sih gereja lo? Iya. Dulu. Oke. Gue kena, iya dari gereja, nenek gue bawa tuh. Dulu gue muslim kan. Oh, oke. Terus nenek gue bawa lah gitu. Karena gue cucu kesayangannya dia bawa nih. Gue gereja ikutan nih gereja, oke. Gue lihat nyanyi-nyanyi ada drum. Oh, oke. Lo. Beda nih ya. Apa nih? Gitu. Kok begini? Iya. Kalau disayang dulu kan cuman kan. Waduh, kontennya ngeri juga nih. Gak apa-apa. Terus gue kayak, oh apa ya gitu. Udah dari situ sih awalnya udah. Terus gue, nah emang yang gue bikin tertarik tuh waktu itu drum. Sebenarnya ada cuman keyboard, bass sama drum. Tapi gue mau kayak, wah drum tuh kayaknya kok seru banget ya. Nah itulah sebenarnya startnya dari situ. Dari situ ya. Itu umur berapa tuh posisinya? Itu gue SD kali ya. SD ya? SD, terus SMP. Tapi nggak yang intens terus yang langsung main gitu nggak? Masih baru suka doang. Cuma lihat-liatin orang main, nyoba-nyoba ya gimana sih bocah? Bocah-bocah ya. Udah itu SMP, SMA main. Oh, SMP, SMA tuh baru mulai main aja. Enggak, main tuh gue main, bukan main drum. Bermain ya. Ya karena setiap itu kan nyokap gue pokoknya harus anak-anaknya gereja gitu. Minggu mau lu main gimana pun. Ya udah dari situ gue liatin kayak, coba deh. Udah gue belajar sendiri. Oh, oke. Nyobain semua sendiri. Itu posisinya lu tuh di Jakarta? Di Bogor. Di Bogor ya, lu di Bogor. Oke, nah terus berarti lu langsung tertarik alat musik pertama tuh ya drum tadi tuh ya? Drum. Terus lu mulai nyoba pertama kali di? Gereja. Oh, di gereja ya lu main? Main. Baru beli? Beli apa? Beli drum. Oh enggak. Gue sampai, gue beli drum itu pas gue udah session. Gue punya drum tuh gue udah session. Oh gitu? Gue nggak pernah punya drum. Lu bener latihannya di? Bantal. Oh, oke. Hayal, halu. Oh, bantal. Jadi gue di rumah tuh gue ngebayangin kayak, oh ini snare-nya ini gitu ya. Oh ya, kayaknya beberapa anak kayak gitu ya. Iya, standar lah. Makanya lo akrab dengan bantal ya? Akrab saya. Bantal kasur saya sangat suka sekali. Iya benar. Apa maksudnya dengan itu lu bisa mensimulasikan itu sebagai drum gitu ya. Pas gue praktekin drum ternyata beneran. Sepertinya tidak segampang yang aku pikirkan. Gitu. Berarti lo otodidak dong? Jatuhnya ya. Oke. Lo nggak pernah les gak? Pernah. Mulai les tuh umur? Aduh. Sponsor ya. Sponsor ya. Sorry nih, mohon maaf nih. Gue ingat banget pertama tuh gue belajar, gue les tuh jadi ada di Bogor, karena lingkungan gue masih gereja-gereja gitu kan. Oke. Gereja GBI di Bogor. Gue ingat banget yang ngajarin, dan sekarang dia jadi teman gue juga. Namanya Moa. Guru pertama gue tuh Aryo namanya. Oke. Aryo gue diajarin gitu baca. Terus gue bingung tuh kayak baca gimana ya gitu. Udah. Jadi gue setiap dia kasih, gue suruh baca tuh,
Gue gak pernah baca. Nah, Gue selalu lu hafal? hafalin apa yang dia lihat, apa Iya. yang dia praktekin dulu Iya. gitu kan. Ada gue hafalin. Baru pura-pura Cuma baca. pura-pura aja kayak. Oke gitu. Di situ di tempat yang sama sih ada namanya drummer Moa namanya. Dia tuh sekarang drummernya Fade to Black. Oh, oke. Dia ngajarin gue terus segala macem. Terus gue juga liat dulu kayak wah ini orang oke banget mainnya gitu. Maksudnya dia juga udah main, udah sering main mana gitu. Udah habis itu gue mulai nggak nyamannya karena kayak harus diawali dengan apa? Ayo berdoa dulu gitu-gitu gue bilang kayak lo. Ini kok makin nggak ada korelasinya sama yang saya kayak gitu-gitulah. Yeah. Terus pernah diajakin waktu itu pelayanannya dia tapi kayak ditanya udah bisa bahasa Arab apa belum, gue langsung kayak sungguh bukan tempat aku di sini. Gitu. Udah cabut, udah main lagi, nggak main drum, masih main aja lah gitu. Oh gitu, kan. ada Bocah fase-fase. lah, iya. Itu SMP, SMA? Itu SMP SMA tuh. SMP, SMA, oke. Sama sempat Farabi. Oke, Farabi itu lu Itu kalau di Jakarta? Apa di Bogor? Jakarta. Farabi yang di Dharma Wangsa. Dharma Wangsa? Oh, oke. Itu Yang ngajar siapa? Kiki namanya. Sorry bukan. Pak Sambudi. Oh, Pak Sambudi. Sambudi. Terus Sambudi sempet, iya Sambudi. Oh, lama ya? Lu lama di Farabi? Farabi juga cuma sebentar. Oke. Gue bayar sendiri soalnya. Oh, ini lu udah lulus? Uang kurang kayak udah uang kurang kayak gak bisa bayar lah kan, cabut. Oh, oke. Ini bener-bener kalaupun gue belajar tuh cuman yang basic aja. Tapi gue udah bisa main. Udah bisa ya. main. Cuman gak bisa baca. Kondisinya gitu udah main doang. lah. Tapi belum as a profesional lah. Maksudnya. Oh, oke. Nah, job pertama lu yang menghasilkan uang bermain dibayar gitu? Nah, job pertama gue dapet duit pertama kali gue pasang hidup gue deh gitu. Kru gue dulu. Oh, lu kru siapa? Tapi ya balik lagi gereja itu. Oh, oke. Karena gue aja gue pelajaran jadi gue kayak bawain kabel. Oh, itu Terus dibayar. gue turunin dibayar. Dikasih PK ya? 50.000. Oh iya. Tapi gue happy banget pada saat Iya, itu. iya. Padahal kok gue pikir kayak, anjing, ngapain 50.000. Mungkin dikorup sama dia dulu, ya gue gak tau lah. Aduh. Mungkin. Nah, pas lu ngekruin itu SMA atau udah lulus? Udah lulus itu. Udah lulus Itu ya? udah lulus. Lu lulus SMA sempet kuliah atau langsung? Gue pengen jadi, gue tuh gak suka terlalu, gue tuh bukan orang yang belajar banget gitu. Gue tuh gak terlalu suka belajar yang serius. Ya, Gue tuh ya, gak bisa. akademik. Jadi gue kalaupun dari SMA tuh gue belajar, itu selalu gue nggak suka kalau yang udah terlalu serius gitu. Oh, oke. Gue tidur lah, gue ngapa-ngapain. Nah nanti habis dari situ, udah gue tanya temen gue yang tadi. Nah gue lebih masuk, cepet nangkepnya masuk. kayak gitu. Jadi gue Oke, tanya oke. di kantin atau di mana pas Iya, pulang, iya. lu tadi apa sih gitu. Nah kalau dia ngajarin gue lebih masuk dibanding gurunya gitu. Oh, oke. Gue bukan orang yang suka kayak konsisten belajar Iya, gitu, nggak tahu. sistematis gua. gitu ya, Nggak terlalu nggak ya? suka gue gitu, nggak terlalu kena. Oke. Gitu. Nah, terus kapan fase lu, titik balik lu berpikir kayak, oke, gua berarti akan meniti karir sebagai musisi nih. Setelah keluar SMA. Lu langsung berpikir itu ya? Sebenarnya dari dulu, dari SMP gue kayaknya mau jadi musisi gitu. Oh, udah. Cuman Iya. main aja kan, Iya, main gitu. Tapi kalau lu tanya awalnya itu pemikiran itu dari SMP, udah ada. Dari SMP udah ada. Udah ada. Terus akhirnya ya pas setelah SMA baru mau Nah, ngapain ya gitu. Iya, abis itu kayak gue tetap di musisi juga, cuman kayak masih belum tahu lah arahnya mau ngapain sih gitu. Terus berarti lu ke Jakarta kapan? Maksudnya pindah move itu? Gue pindah ke Jakarta. Sebenarnya gue pulang pergi karena rumah keluarga gue juga banyak di Jakarta. Oh, oke. Jadi kayak gue ntar nginep, apa Masih dekat lah ya. nonton-nontonnya gitu-gitu. Jadi masih intinya kalau lu tanya gue start mulai main as a profesional tuh tahun 2000. Yang kerja jatuhnya ya. Iya, Gitu kerja, tuh 2000, dibayar. 2004 lah. Itu di mana? Main di kafe gitu. Sama band gue dulu buat main kafe gitu. Oh, emang ada yang ngajakin bikin band cafe gitu? Itu band keluarga gue sebenarnya. Jadi gitu. main bassnya ada gue. Oke. Yang nyanyinya om gue, tante gue Oh, gitu. gitu. Yang lainnya orang lain lagi. Sama gitaris gue, almarhum sepupu gue yang main. Oh, kayak band keluarga. Itu kita bikin band namanya The Clue. Udah buat reguler Di tuh. Jakarta? Di Jakarta, di Kemang. Oh, oke. Itu Kemang lagi hits-hitsnya tuh ya? Banget. 2004 itu Dan kan sangat sulit. masuk ke situ. Susah banget. Iya, Kemang iya. tuh di era-era itu tuh lu bisa main di Kemang, lu bisa main di semua kafe. Iya. Pasti. Iya, maksudnya itu ini jaminan ya, Udah jaminan. pasti. Lu main, lu
Zaman dulu tuh ini Deng, jadi kayak kayak portfolio gitu loh. Lu pernah main kafe mana aja. Oh iya gitu. iya. Jadi iya. kasih CV gitu Kayak CV, loh. CV cuma masih kertas ya. Kalau sekarang bisa WhatsApp terus, ya. iya, sekarang kan kayak gitu kan. Belum lah dulu YouTube dulu gitu kan mana ada. Iya, Lu kertas. kasih gue pernah main di mana aja, repertoire lagu lu apa aja gitu. Oh, oke. Jadi emang gitu ngasih-kasih gitu. Ngasih. Ya sama mulut ke mulut sih masih sih. Iya. Oh ini gue band bagus nih. Iya, 2004 tuh masih Kemang masih gila-gilanya tuh. Gila banget. Iya. Dan memang susah masuk situ tuh. Iya benar. Jadi makanya nama-nama band yang main di Kemang tuh pasti nama-nama hits lah di Jakarta. Iya. Sih? Untuk era buat main kafe ya. Main kafe. Udah pasti itu band-band yang. Keren, lu ada di fase itu. Itu berarti lu umur berapa tuh 2004? 22 kali umur gue. Anjir, berarti lu paling ada adik lu tapi ya. Adik gue paling muda waktu itu dia 19 tahun kan. Oh. Dia paling kecil sendiri. Okay. Nah di eranya dia umur segitu paling banyak duit tuh dia pas itu. Oh iya, soalnya umur segitu. Iya, umur segitu ya banyak udah yang bisa nyari dapat ya. duit sendiri, iya. Keren. Jadi berarti lu memasuki dunia profesional itu benar-benar dari reguler duluan ya? Iya, reguler dulu ya. Bukan session dulu ya, reguler dulu. Terus sekarang kan lu sampai sekarang masih reguler kan? Masih. Sampai tahun sekarang. Nah, itu 2004 berarti sekitar hampir 20 tahun ya? Iya, 20 tahun lalu ya. Menurut lu apa yang membedakan nih dari zaman ya 2004 2005 ke sini sama yang era 2020-an nih? 2010-an lah. Gitu, Iya, sekarang. Yang membedakan reguler. Wah, kalau reguler dulu tuh karena teknologi terbatas. Jadi lu ngulik tuh bener-bener kayak plek ketiplek tuh lo. Oh, oke. Dengan alat yang lu punya. Lu punya, ya. Gitu. Jadi kayak mana dulu kan nggak sequencer tuh apa? Iya, nggak ada. Ini gitu. Harus main persis gitu. Jadi ya. kayak paling kasihan tuh main keyboard itu. Iya. Keyboard itu paling karena lu mesti ngulik sound apa Sound kan apa. misalkan lagu dan semua lagu tuh zaman itu tuh lu tuh nggak bisa milih kayak sekarang. Sekarang kan lebih kayak Iya. dulu tuh ya semua lu harus bawain. Iya, benar-benar. Dulu perbedaannya kalau tanya perbedaannya apa ya? Oh, yang seru tuh dulu audisi bareng-bareng. Jadi kayak satu kafe nih, misalkan apa ya kafe sekarang Holy Wings misalkan gitu. Bisa ada 3 band 4 band tuh. Oh, langsung kumpul di situ ya. Depan lama-lama terus audisi gitu tadi tonton. Ntar ownernya nonton gitu. Oh iya. Wah gila. Sekarang udah jarang ya. Enggak, jadi zaman dulu tuh memang lu jelek, lu nggak makan dah gitu aja. Jelek dalam ya jelek menurut si objektif kan subjektif. Si jelek menurut si yang punya venue-nya aja gitu. Dan tapi emang benar kalaupun mereka bilang jelek tuh yang kayak kurang nih gitu. Nah ya udah tinggal nunggu 3 band yang lain aja yang lagi nungguin gitu. Oh, gitu. gitu. Bedanya gitu, beda Iya, itu. iya. Sama lirik lah, kan orang pakai Oh zaman iya dulu, sih benar. gitu. Map Itu jadi kumpul stand buku iya, gede. tuh, stand buku gede, tuh, map, gitu. iya. Dan plusnya zaman dulu tuh mereka tuh selalu kayak oke, misalkan ini lagu baru nih. Kita main hari Rabu. Seminggu ini nih, misalkan lu main seminggu ada 4 kali gitu main. Minggu depan itu udah nggak boleh lu pakai. Nggak boleh baca. Jadi zaman dulu itu selalu rapi deh. Kalau lu lihat ada songbook tuh ya. Berarti ini kayaknya lagunya baru buat mereka. Oh gitu. Lu minggu depan gue bisa jamin lu nggak akan lihat itu. Oh. Lu tanya Fajar tuh, Fajar Soulful. Nah, Iya, itu gue kenal Fajar tuh dari zaman-zaman dia kafe-kafe juga. Oh, oke. Lu tanya Fajar. Iya. Mereka tuh ngajarin kayak gimana lu sebagai performer gitu. Bener-bener. Iya. Kalau lihat Fajar sekarang di Soulful ya. Iya. Ya, dia udah gitu. Dia udah di luar kepala juga ya Dia pasti dulu udah lirik-lirik gitu. lagu Dan dulu. dia Ya. memang dari dulu udah Iya. gitu. Memang zaman dulu tuh harus gitu. Nggak bisa tuh yang kayak sekarang Santai. nggak ada. Iya. Nggak ada zaman dulu kayak gitu. lu mau ngapain gitu. Iya. Bedanya itu sih. Kalau sekarang kan lebih kayak yang penting lu bisa bawain lagu yang sekarang nggak ada gitu. Iya. Dulu tuh enggak emang lu dilihat kualitas lu juga kayak ini kurang. Iya. Nggak bisa. Benar-benar. Jadi ya tight semuanya. Sangat. Itu aja vokalis ya gimana? Player juga berarti nggak boleh baca dong. Player juga iya kalau bisa sih. Langsung, maksudnya ya nggak boleh ada. Pokoknya bener-bener mereka tuh ngajarin kayak dia di panggung nggak enak nih dilihat kalau ada gitu-gituan. Ini benar juga sih. Iya sih benar-benar. Nggak kayak lu nggak ngeband banget kan? Iya. Kayak gitu. Oh iya. Kalau bedanya. Akhirnya ini ya zaman berubah, teknologi bertambah. Iya. Akhirnya toleransi juga bertambah ya. Nggak apa-apa deh ada iPad. Nggak apa-apa deh ada apa ya nggak sih sekarang? Zaman dulu tuh kayak Iya. dulu boleh kayak gitu tapi kalau bener-bener yang masih baru banget. Iya, belum nempel. Tapi kalau udah seminggu masa lu nggak hafal-hafal juga lu. Iya. Wah, dan zaman dulu kan kasar banget deh. Keras ya? Kasar, gue pernah dikata-katain dulu. Oh iya. Parah, main drum nggak enak. Oh pernah juga? Kayak kong. Iya, parah di panggung. Di panggung? Di panggung. Gila. Oke, anjing, oke gitu. Keras banget. Keras ya zaman dulu ya. Iya, makanya kayak penyanyi
Misalnya kayak siapa ya? Oke, gue Regina deh, Regina Idol. Nah, Kayak lagu-lagu dulu tuh dia di luar kepala, kan dia dulu reguler kan, makanya dia kayak lagu-lagu dulu tuh dia hafal, udah Iya. hafal luar kepala gitu. otomatis. Gue tuh dulu repertoire lagu gue zaman dulu, Afi tuh bisa ada 500-an kali. Gila ya. Karena lagu Mandarin, Oh iya ya. lagu semua. daerah, lagu Batak, Iya, lagu Ambon, lagu Indonesia ya, maksudnya Iya, terus iya. lagu-lagu itu lagu-lagu daerahnya, terus lagu-lagu Indonesianya, terus lagu-lagu luarnya Barat, gitu. nah. Kayak iya, jadi kayak banyak banget. Banyak banget ya. Ya benar-benar. banget, gila Dan ya maksudnya kan lu ya udah hampir 20 tahunan di dunia reguler, Ya. ya udah pasti bisa sebanyak itu ya. Dan zaman dulu kalau misalkan lo nih mau gantiin siapa gitu, ya main keyboard nih, Iya. nah, kita tuh minta songlist lu. Oh gitu. Nah, atau kita kirim songlist ke lu. Apa yang lu bisa? Gitu. Iya, iya, iya. Dari semua songlist. Nah, dikirim tuh gue pertama kali dulu waktu di Bandung juga, buset. Kirim tuh songlist banyak Banget. Gila. Ini yang mana duluan ya? Gitu. Gimana ya? Dan ada yang memang gue, ini lagu apa ya gitu. Banyak banget. Iya. Terus dulu kan dengernya belum YouTube ya? Enggak. Dengernya apa tuh dulu? Tapi zaman gue udah CD. Oh CD ya. MP3 bajakan. Bajakan Nah, ya. itu udah laku. Winem pas kalau di zamannya komputer udah. Winem tuh. Iya, itu Winem, orang Winem. tuh udah di burn kan di CD Di-burn gitu, ya, di-burn segala ya. macam. Oh iya makanya apa namanya? Songlistnya tuh kompilasi. Ya, lihat R&B, Iya. hits R&B apa gitu, Iya, nah, itu iya. dibeli tuh. Saat, oh ini panjang Oh udah. lihatnya gitu ya. Dan sangat update-nya cepet banget zaman dulu tuh. Iya. Jadi Iya. kayak, band ini udah bawa lagu ini nih, kita juga gitu. Harusnya gitu. Gua udah iya gitu. Iya benar. Kompetitif banget sebenarnya, tapi kompetitifnya ya memang pas kok dia bisa main, pas kita lihat ya emang bagus. Oh oke. Jadi Gak enaknya zaman dulu tuh kayak, aduh ini harus ada penyanyi cewek yang kece. Nah itu gak sukanya gue dulu tuh. iya. Gitu. Jadi emang harus kalau nggak kece, Walaupun suaranya biasa aja. iya yang penting harus ada kece. Iya. Masih tinggal ke Oh, gitu. Itu iya, gak iya. enaknya buat gue. Iya. Gitu. Tapi ya emang dia Emang kayak gitu zaman itu ya? gitu kan. Kalau sekarang kan kayak lu lebih positifnya sekarang tuh, maksudnya nilai plus yang sekarang lu mau bentukan Iya. apapun bebas. Bebas, Gitu. penting Masih nyanyi oke lu aja udah. orang gitu. Mending bisa. Walaupun bisa- ada beberapa emang kayak ini kurang Masih good ada looking, lah. masih ada, tapi nggak separah Kayak dulu. parah dulu ya. Kalau Kalau dulu dulu kayaknya parah. rasis ya. Parah banget. Body Parah shaming, banget. body shaming. Apalagi aja. buat frontline tuh, buat penyanyi, Iya, wah iya. itu krusial tuh. Iya. Itu memang harus cari yang oke. Oh, Satu nggak apa-apa yang bentukannya biasa aja, tapi harus Oh, ada yang ada bagus. tetap ada yang ini menarik ya. Iya. Gila itu tuh guys, dunia reguler zaman 2004 tuh gua masih Lu masih apain tuh? SMP gue itu. SMP lu ya? Sekelas 3. Iya. Belum main keyboard tuh gua. Masih main gitar. Belum reguler juga, masih main gitar di rumah doang. Oh gitu, wah gila. Nah, terus dari band tadi apa namanya? The Clue tuh band The keluarga Clue itu gue. band lo. Abis itu lu kemana tuh? Berapa lama band itu? Jadi karena gue nggak tahu tuh abis itu intinya dari band gue gitu yang masih jadi musisi sampai sekarang itu sebenarnya cuman gue. Oh, adik lu juga udah nggak? Adik gue nggak. Om gue tuh masih lah, dia masih sampai sekarang kayak masih cuman. Tapi intinya dari situ nggak jalan bandnya. Abis itu ya udah gue ke ada band temen gue tuh kayak. Nah pertama kali gue kenal Marco Castanya, Aloysius Ferdian, Oh iya, Loy. Halim tuh di situ. Nelfon. Gue sempat kerja juga, abis itu stop nggak ada kerja. Gue Oh, udah kawin kerja- kan, soalnya waktu dia Oh, lu kan udah nikah, udah punya Sempat anak. kerja kantor? Kerja kantoran. Oh, oke. Ini gue nggak betah banget sih itu. Emang bukan jiwa lu ya? Enggak, emang gue nggak. Temen ya gimana kan emang Iya, iya. ya udah. Tanggung jawab ya, tanggung Ya jawab. realistis aja kayak udahlah, lu mesti kerja gitu. Akhirnya ditelepon gue sama Halim tuh leadernya. Gue di kantornya gini kayak gitu segala macam kayak. Terus mereka nyuruh gue datang gitu main. Ya udah gue main. Tapi masih kerja. Nah, masih. Nah, bandnya Counter Sang. Counter sang. Udah, itu gue masuk mereka tuh. Lama tuh akhirnya udah gue resign, gue ngeband. Reguler. Tapi gue ngeband lagi, masih reguler lagi. Pertama kali gue kenal long trip di situ. Oh, itu lo long trip? Sama band itu ya. Ke Jogja, gue inget banget itu. Gue lupa tapi tepat tahunnya ya. Tapi pas gue ke Jogja itu pas Afgan lagi baru-baru muncul tuh. Oh, oke. Dan Afgan manggung waktu itu di tempat Di gue tempat reguler reguler. di Hotel Hyatt, namanya ada Bugis Cafe tuh. Itu di situ. Di situ pertama kali. Gue pertama kali lihat Frankie Sadikin tuh di situ. Oh iya, benar band pertama Frankie Made, tuh Made. Made, Ono, Triono. Oh, Mas Ono, Nah, iya kalau benar. Triono itu emang temen, Di Bogor kan dia emang ya? iya temennya kakak gue. Iya kan, dia kan orang Gitu, dia Bogor. temenan, nah. Iya, Itu. benar. Oh. Itu pertama kali gue ngeliat tuh. Kayak, ini siapa ya? Drama Pas siapa dia- drama? Kiki namanya. Kiki Ardian ya? Gue gak tahu lupa, tapi namanya Kiki. iya. Nah, dia orang Farabi. Sorry, dia anak JDS, Jakarta Drum School. Oh iya, kayaknya benar tuh Kikinya
Pokoknya putih-putih gitu orangnya. Iya. Rambutnya zaman dulu sih kayak set gitu. Iya. Nah, dari situ gue sempat masuk JDS. Oh, oke. Pas Tapi balik ke Jakarta. Balik lagi, sebentar. Iya. Duit kurang kan. Ya udah aku terusin lagi gitu-gitu. Di JDS siapa guru lo? Kiki. Oh, Kiki baru itu. tuh dia ngajarin. Iya. Oh gitu. Oh, lu sempat long trip ya, gue baru tahu tuh. Sempat long trip. Itu gue kenal orang itu dari band itu, Kantersang. Udah. Keluar masih band cafe lagi. Belum session tuh jauh tuh. Ya, itu di fase itu lu sama sekali nggak session ya? Enggak, sama sekali Oke. enggak. Terus gue ke Kalimantan, Balikpapan tepatnya. Medan, Balikpapan. Habis itu baru di situ gue bilang kayak gue udah nggak bisa nih long trip. Itu berarti lu udah punya anak dong, long trip. Udah, makanya gue dari situ ke Balikpapan terakhir. Tadi mereka mau nyambung lagi ke Manado. Ke skor. Alah ini gue bilang gue nggak bisa deh. Oke. Gue balik, bikin band. Brandebon. Brandebon, ya. Jadi ada satu band zaman gue SMA tuh. Itu SMA itu? Iya, SMA kuliah lah. Masih SMA lu itu? SMA kuliah lah. Apa kuliah ya kali ya? Kuliah Kuliah kali. Iya, band itu terkenal juga tuh di Kemang tuh. Itu Brandebon. Awalnya formatnya gimana Brandebon? Normal, ada basisnya. Ada basisnya ya? Lu percaya gak? Frankie Sadikin tuh pernah jadi basis kita tuh. Serius lu? Brandebon? Iya. Beneran. Lu yang ngajakin? Bukan. Frankie tuh siapa yang ngajakin nih? Gue siapa ya? Pokoknya temen gue teleponan nama Frankie Sadikin. Jago banget ya. Berarti formasi awalnya? Tetap ada gue, Aloy main keyboard, Marco Kastanya main gitar. Basisnya tuh sempat siapa habis itu si Frankie. Nah zaman dulu tuh vokalis cowok semua. Nah gue bilang, gue mau bikin band tapi nggak mau ada ceweknya. Semua. Emang gitu. Cowoknya tadi 3 penyanyi. Siapa aja? Ada namanya Halim, orang Bogor semua lah itu dua itu tuh. Nggak working tuh kayaknya, belum mendapat kerjaan, 2 keluar, sisa 1 Halim. Nah, udah. Nah awal pertama kali sebenarnya kita Brandebon nggak ada basis. Frankie keluar. Oh, terakhir dia keluar. Frankie keluar, kita masih ada kerjaan. Main event gitulah. Yeah, ada basis, bingung siapa yang nyari basis. Aloy. Ya udah gue coba deh, gue minta 1 keyboard lagi. Ya. Nekat lah. Cobain. Gue nyaman begitu. Jadi enak. Gue bilang gini aja. Aloy masih gue tapi udah bisa enggak, gue percaya sama gue ini. Iya benar. Anjir, gue taunya udah nggak ada basis. Ya itu. Gue bilang ini something nih. Ini udah dan gue lebih nyaman. Iya. Gitu. Jadi kayak Aloy itu salah satu, bisa gue bilang zaman dulu dia mentor gue lah. Iya. Gue ngobrol musik sama dia, terus sering banget gitu. Jadi gue bilang, nggak percaya sama gue lah, ini gue nyaman nih, ini something nih. Dan pada saat itu memang nggak ada konsep bandnya. Nggak ada ya. Main keyboard, main bass dan main synth bassnya kayak bener suara bass beneran. Iya, lagi. bahkan gitu. Dia Ronald sampai bilang, anjir nih kalau merem sih, lu kayak ngedenger facing bass beneran gitu, basis. Ala sih, gokil. Dia gokil sih, gokil banget. Sampai sekarang masih. Iya. Masih, kalau lu tanya, yang bener-bener mirip sampai bass banget gitu ya, lu merem, gue masih megang dia sampai sekarang. Iya. Karena bener kayak di keyboard. Dan zaman itu dulu dia split lagi. Iya. Cuma 1 keyboard zaman dulu gitu. Nggak pakai 2 ya. Bass ini iya. Emang dia musisi pinter lah menurut. Iya, zaman itu gue pertama kali nonton, wah anjing, nggak ada basisnya nih. Kaget gue. Kayak anjir, soalnya phrasing-nya apa semuanya kayak orang main bass gitu. Sangar gila bass sih. Banget. Oh itu Brandebon awal-awal ya. Itu Brandebon awal-awal. Cuman punya basis normal lah, berarti band normal awalnya. Normal biasa. Sebenarnya itu emang karena kecelakaan ya. Kecelakaan sebenarnya. Iya. Kita terusin gitu. Terus jadinya vokal tetap 2. Satu doang tetap. Nah, abis itu nggak lama Richard Chris masuk. Oh, oke. Gitu. Abis itu nah, sebenarnya yang duluan session tuh Marco Kastanya. Oh, oke. Dia sering sama Matthew. Iya. Sering sama Matthew Sayers, terus sama Ryan Pono gitu. Oh, oke, Ryan. Jadi gitu. Nah, gua tuh di awal session tuh diajakin Marco sebenarnya. Oh, lu session pertama berarti diajakin Marco sama main sama Ryan sama Matthew. Ryan kalau nggak salah. Ryan Pono. Gue lupa lah antara Ryan Pono atau Matthew Sayers. Oh, itu tahun berapa? Wah, aku lupa sih tahunnya. Itu tapi Ryan masih di SMN tuh. Oh, oke. Itu gue ingat banget. Itu udah nggak Pasto ya? Udah nggak Pasto. Udah nggak Pasto kan ya? Dia udah cabut ya? Iya. Oh gitu, justru malah lu reguler dulu, terus akhirnya session ya? Nah, waktu lu pertama kali session, menurut lu ada yang berbeda nggak bermain musik sebagai reguler nih? Drummer reguler sama drummer session waktu itu? Masih sebagai orang yang baru pertama kali nih, terjun ke dunia session. Gue ngerasa session. Gue ngerasa sebenarnya malah lebih sedikit lakukan. Iya, benar. Cuma memang yang bikin gue kaget tuh aransemennya aja sih kayak wah gitu. Oh, gitu, oke. Oh, ini sesuatu yang beda ya. Dan
kalau lu mainnya sebenarnya sama aja sih menurut gue. Cuman maksudnya kayak paling aransemen yang banyak beberapa hal yang gue nggak tahu. Iya. Kan oh ini kayak gini segala macam. Dan referensi musik-musik yang banyakan orang gitu. Jadi kayak lu udah dengerin dulu belum gitu. Oke nih. Gitu. Oke. Itu masih Brandon tuh. Tapi gue juga belum session banget sebenarnya. Udah main marahin sekali. Iya. Terus sama dulu apa sih? Mereka tuh Ryan, Matthew, Bayu Risa, sama Bunga bikin tuh mereka dulu apa namanya. Nah itu gue bantuin mereka di situ. Gitu. Matthew juga. Nah habis itu sih gue mau akhirnya gue kayak udah nggak terlalu sama band gue itu tuh nggak terlalu kayak intens lagi gitu. Karena emang gue tuh kan bosenan. Iya, terlihat. Gue tuh bosenan deh, jadi kayak terus gue ngerasa kayak ini gue main musik tuh udah kayak ya ada yang penting dapat duit kayak yuk main, yuk pulang, gue kayak waduh ini kayak orang kantor ya. Iya gue udah mulai nggak enak segala macem. Dan gue memang dari dulu tuh cita-cita gue pengen main sama orang sebanyak-banyaknya, bukan sama artis sebanyak-banyaknya, sama orang sebanyak-banyaknya, yang siapapun sama siapapun gitu. Gue lagi pengen ngejar itu. Sedangkan terus gue ditanya band gue lu mau gimana, akhirnya gue cabut. Jadi lu cabut dari Brandon? Itu gue cabut pun saya pikir saya laku session. Jadi gue nggak tahu tuh sama hampir 2 bulan lah gue nggak tahu. Itu gue main sama siapa ya? Itu lo banget ya, maksudnya udah yakin dulu aja. Gue cabut itu. Nah itu gue kenal Richard Karnadi, Asti di situ. Itu mereka yang ngajakin, lu mau gak reguler bantuin segala macem main kahun. Udah zaman gue ribut masalah itu kahun tuh. Kahun juga waktu itu lagi booming. Kahun lagi booming ya, jadi hampir semua kafe punya kahun. Gue waktu itu udah saking enaknya, gue sampai bikin drum kecil, kick 16. Set kecil. Mungkin di zaman itu dulu ya, gue nggak tahu. Mungkin semua orang pernah punya yang drum kecil. Cuman yang dipakai buat manggungnya itu se-Jakarta kayak gue doang. Kayaknya. Buat kafe ya. Buat kafe. Gue bawa drum sendiri buat gantiin kahon itu gue doang. Soalnya lo nggak mau pakai kahon. Gak mau, gue udah enak banget. Karena gue emang nggak bisa maininnya. Nggak kayak Marco Mix tuh kan jago banget. Mamot ya. Yunus tuh lebih buset. Yunus tuh pernah gantiin gue kalau main kahon, gue nggak mau main. Gue ngomong band gue. Nah jadi gesekan gitu tuh setiap ada kerjaan kahon, gue bilang sama band gue mau main. Lu memilih untuk. Tapi lu nggak ada kerjaan ya nggak apa-apa. Tapi gue ngomong, gue udah saking gue udah enak banget. Ya udah nggak apa. Gue jadi waktu itu seminggu yang pakai drum tuh cuma 2 tempat. Sisanya nggak ada pakai kahon semua. Nah itu semua nggak gue ambil. Yunus main tuh. Itu gue kenal Yunus di situ. Gitu. Ganti-gantian ya. Ganti-gantiin. Iya, itu zaman tahun berapa tuh ya? Pokoknya kahon jadi booming di kafe Jakarta kan. Harus ada kahon. Kayak semua pakai kahon aja gitu kan. Gua mau tuh, gue udah enak. Kayak drum nggak mau gitu ya. Nah, lama abis gue bikin drum kecil itu, Siran juga bikin. Itu Siran udah LTN? Atau belum? Udah LTN? Udah. Gue dulu LTN. Lu juga dulu LTN? LTN pertama kali. Gitu? Gue, Yosef Sitompul. Marco Kastanya. Udah Tovan? Tovan, Bung Simon. Richard Christian. Richard Christian. Sama Benito dulu. Kenal Benito? Kayaknya pernah tahu ya. Itu tadi itu. Richard Chris tuh bikin LTN pas barengan sama gue. Udah Brandon Bond? Udah, itu dari Brandon Bond. Gue masih Brandon Bond terus LTN, cuma waktu itu masih bentrok akhirnya nggak jalan. Gue mau tetap Brandon Bond, Yosef enggak, Marco juga sama gue. Terus, jadi LTN tuh sisa Tovan, waktu itu Tovan, Bung Simon, udah sebenarnya. Sama Richard Chris sama sih. Ya. Gitu. Gitu ya. Wah. Seru banget nih dunia perreguleran zaman 2000-an ya. Itu lo banget ya. Asli. Nah, terus lu mulai session pertama kali. Kalau pertama kali kan tadi si Ryan atau Matthew. Nah, setelah itu yang industrial, anjir yang industrial. Nah, itu gue lupa tuh, tapi intinya dari situ gue mulai kenal Ryan, gue kenal Dennis Nusi kan. Gue kenal Dennis Nusi, gue kenal Ronald Steven di situ, gue kenal Meko. Itu di situ tuh. Jadi kalau lu tanya, sebenarnya orang yang lumayan berpengaruh gitu ya dalam karir gue tuh yang gue nggak bisa lupa. Kalau di bermusik gitu partner gue ngobrol tuh sebenarnya Aloysius. Kalau itu tuh. Tapi kalau buat gue jadi session itu ya Marco juga lah sebenarnya dia yang bawa gue. Tapi 3 orang itu gue nggak pernah lupa. Ryan, Matthew, Dennis Nusi sebenarnya. Dennis Nusi. Iya, dia yang bawa gue. Jadi gue kenal yang lain-lain gitu ya. Itu 3 orang itu. Lu tuh sempat Kirana kan? Bantuin Kirana awal-awal tuh? Masih PMS namanya. Dulu namanya PMS ya? Dulu namanya PMS. Nggak tahu gua. Orangnya ganti semua. PMS tuh belum. Pertama kali Dennis bikin proyek itu namanya PMS. Itu siapa aja? Waduh, gue lupa namanya siapa. Kalau nggak salah salah satunya sekarang jadi bininya si. Udah jadi bininya lagi. Udah adenya.
Siapa Ricardo tuh? Roy Ricardo. Rio Ya? Ricardo. Adanya siapa sih dia tuh? Ya si itu kan pokoknya siapa Melanie ya? Melanie Iya, Ricardo. iya. Nah itu salah satunya tuh bininya si Roy Ricardo itu. Itu PMS tuh dulu. Oh, bininya. Bininya, Oh, itu salah oke, satunya. oke. Yang dua lagi gue nggak tahu sekarang ngapain. Iya, iya. Oh, berarti yang Kirana itu udah ganti semua tuh si Nata, Sisil. Udah. Di situ udah. Nah itu Kirana tuh. Oh, lu dari sebelumnya ya? Dari sebelumnya gue bikin. Oh. Yang main tuh Ronald Steven, gue Meko. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Habis itu. Geng-geng nongkrongan tuh ya? Iya. Habis itu Kirana. Iya, iya. Itu langsung masih bantuin. Itu masih gue tuh, masih Iya. Kirana. Habis itu mereka gue ganti lagi. Nah itu udah mulai. Gue udah main. Gue main siapa? Gue juga lupa. Oh, gue pernah main sama Adera pernah lah waktu itu. Start juga untuk itu lagi tuh sebenarnya Adera tuh. Oh, oke, oke. Adera ganti Rio Alif. Ini semua juga gara-gara Rio Alif. Oh iya, Rio ya dulu Rio. awal ya. Kan Rio Adera. Alif Adera dulu kan. Adera ya, ya. Adera. Terus gue sempet siapa lagi masih oh email aku. Oh iya, Mama Ke ya. Nah di email itu reguler, gue udah mulai tuh session tuh. Iya, iya, iya. Itu mulai banyak kan. Udah mulai. Habis itu lu akhirnya masuk ke trio. Lu berarti lumayan akrab dengan trio-trio ya? Lumayan. Oh iya juga ya. Iya juga ya, baru. Itu GAC. Iya benar juga. Iya, iya, trio-trio Iya, iya. tuh. PMS, Kirana. Iya benar. Habis itu ternyata GAC. Nah itu juga dari Rio tuh. Oh, GAC juga dari Rio? Rio. Oh. Rio waktu itu Agnes kan kalau nggak salah. Oke, oke, ya, ya, ya. Gue tuh gue kenal Rio tuh gue lupa gue intinya band gue manggung. Mm-hmm. Gue bukan band gue, gue main sama Matthew Sayers waktu itu. Ada Atau Rio. apa brand gue lupa lah pokoknya. Bintang tamunya Semi Simorangkir. Oh iya, itu Rio main Nah sama Rio udah kenal sama Marco. Oke. Karena main di Meko, Ryan. Meko. Enggak. Marco katanya. Nah, Ya. ngobrol, ngobrol. Terus dia nanya-nanya gue lah, aduh pakai drama ya standar drama bahasa basi gitu kayak. Gue drama apa lu ini gitu-gitu. Oke. Lawan dia tuh awalnya di situ. Oh, akhirnya kenal. Oh, ini ada drama namanya Ramuel gitu ya. Iya, ya gue nggak tahu lah ya. Gue memang nggak pernah mikirin gituan sih. Gue cuma main aja. Main aja. Gitu, main. Terus tuh nggak dapat telepon, main sama GAC. Oke. Lama tuh. Akhirnya lu lama kan di Lama, GAC ya? 3 tahun kok maksudnya. Iya, sampai mereka. Apa album kedua ya? Gue ingat banget Album kedua ya? album kedua mereka keluar, itu gue udah main. Oke, oke, oke. Tuh. Berarti, tapi pas sambil lo session, lu masih reguler kan? Iya, Nah, habis itu lu di GAC lama, tapi lu masih reguler tuh pas zaman GAC. masih sama email lagi. Oh iya, terus Mama Ke juga jadwalnya kan banyak gitu maksud gua. Tapi Lumayan. ya, 3 kali untungnya seminggu. waktu itu juga jarang, nggak terlalu sering bentrok juga sih. Oh, soalnya weekend ya kalau session ya. Gue kan iya satu weekend, terus email kan cuman waktu itu Jumat ambil. Oh ini apa nih? Di itu Mr. James sekarang. Nip and Drum. Oh iya, Nip and Drum ya, benar-benar. Ya, Montis juga dulu tuh hari apa tuh Montis? Oh, pas mau udah email main di Montis udah bukan gue. Samsa yang main. Oh, itu udah Samsa ya? Udah Samsa itu. Oh iya. Oh iya, Nip and Drum tuh lama Ya, benar-benar. lama. Gila. Itu gue bisa main nama email Ardo. Oh, lu kenal Ardo dulu? Gue ingat banget gue main di rooftop waktu itu sama Brandon kan rame. Nah. Terus ada Ardo. Nah. Gue kenal Ardo, gue lupa di mana. Pokoknya dia manggil, udah gitu segala macam. Nah. Gak lama, pokoknya Cice apa siapa, pokoknya nanya telepon-telepon akhirnya gue ditelepon mau itu buat main sama email. Itu dari Ardo. Oh gitu, rekomendasi. Gue taunya ini bisa main gak buat email K, gue tau. Gue selalu denger email K siapa ya anjir? Gue gak tahu siapa email K gitu. Vokasi tentu 5, Vokasi tentu 5. Oh, lu belum kenal juga sebelumnya ya? Enggak. Oh, oke. Iya. Gitu lah Gila. awal-awalnya. Cukup panjang ya perjalanan seorang Bapak Ramuel nih. Tapi lu mulainya di dunia reguler sih, jadi menarik menurut gua. Karena zaman sekarang kan anak-anak sekarang tuh mimpinya tuh pengen jadi session. Gue pengen jadi anak-anak Gen Z lah. 2000-an sekarang tuh mimpinya tuh ke situ gitu. Udah bukan, ya mungkin bermusik tapi kayak gue pengen session si A, gue pengen session si B, pengen session kayak si A, kayak si B. Gitu. Padahal kan ada dunia-dunia lain lah di dunia musik yang sebenarnya sangat bisa menghidupi dong. Lu kan juga menghasilkan, kalau ngomongin penghasilan gitu ya. Sebenarnya bisa menghidupi. Iyalah. Dari session. Dari reguler. Bisa dong. Apalagi banyak ya. Itu lu paling banyak nih. Anda tidak lihat teman kita tuh Bram Ragil, Jul. Iya. Sekarang ya. Jul banget. Anda lihat dong. Lihat gitar-gitarnya. Lihat alat-alatnya. Lihat barang-barang di badannya. Zaman gini, tapi gue ngerti nih. Zaman gue dulu memang lu bisa berpikir kayak, wah, NKV bisa hidup gue ya. Karena kecil. Iya. Oh, zaman dulu emang kecil ya? Bandnya aja bisa ber9. Iya sih, rame. Terus waktu itu budgetnya juga masih kayak
lo kan Bosanan bingung lah. di zaman gue itu tuh lo bingung masih kayak ini bisa gak ya gitu. Oh, Zaman dulu kita nggak tahu lagi ya, abis dari main cafe nih pokoknya mentok-mentok ngeband masuk label gitu kan. Iya. Per sessionan tuh kita nggak ada yang kenal, nggak ada tahu Iya. gitu. Apa ini namanya session tuh nggak ada di era itu, nggak ada namanya session. Nggak ada yang tahu ya. Nah, gua Iya. nggak pernah denger session tuh apa ya. Sama gue gitu. juga waktu itu nggak ada. tahu. Gue cuma tahu ini ngeband, abis itu gue taunya cuma band cafe, band label dan gitu doang. Udah, itu aja yang gue tahu. Nggak ada tuh session ternyata mainin ini gue nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu gitu. Gitu. Seiring berjalannya waktu baru Oh, tuh. ini session tuh akhirnya kan gue nggak tahu siapa yang ini sampai jadi nama session player besar gitu. Iya, Gue iya, nggak tahu. Cuman dia akhirnya ini namanya session gitu. Iya. Gitu. Gila, menarik. Nah, kalau tadi kan kisah perjalanan lu nih. Kalau kita ngomongin ke drum, khususnya drum ya. Apa namanya? Drumholic lu tuh siapa sih? Drum hero. Drum hero kok drumholic sih? Drum hero lu siapa? Drum hero. Pertama kali lu masih ingat gak? Lu mengidolakan drummer siapa? Oh banyak sih lagi, Deng. Banyak Awal- banget sebenarnya. Awal-awal Awal-awal tuh Amos Cahyadi lagi. oh enggak ya, karena gue pernah di Gereja kan? dengerin. Iya kan? Iya, siapa yang enggak? Iya kan? Pasti. Iyalah, pasti loh. Itu gue dengerin karena GMB gue ingat. GMB, bener. Sama apa bandnya Frankie Xiaomi, VOJ. VOJ. Nah itu VOJ. gue dengerin. Anjing, Oh, bagus iya, banget iya. gitu. Itu gue dengerin. Iya. Tapi gue denger kayak karena emang waktu itu referensi nggak segitu banyak ya kan. Iya. Jadi kayak itulah gue masih denger ini oke. Terus mulai itu gue kayak Akira Jimbo. Oh, oke. Lu denger Tapi gue sebenarnya dengarnya Cassiopeia dulu. Oh, oke. Iya. Dari kakak gue lah kayak gitu-gitu. Iya. Sebenarnya gue waktu itu drummer nggak ada. Tapi kalau lu tanya yang gue mau bikin jadi gue jadi musisi tuh gue gue mau jadi musisi. Iya. Itu Jamiroquai. Oh, oke. Orang itu gue udah Oke. Jamiroquai keren banget ya Ben. Itu yang pengen gue mau jadi musisi tuh. Iya. Oh, gitu Jamiroquai ya. Itu. Kalau role model lu tanya sebenarnya gue bukan drummer. Sebenarnya role model gue buat jadi musisi tuh Lenny Kravitz. Kenapa Lenny Kravitz? Men. Lu lihat tuh umur udah segini, 50 lebih badan Iya, begitu. Itu rockstar menurut gue tuh orang Rockstar, tuh kayak gila nih orang gitu. Itu role model gue sebagai musisi sebenarnya. Oh, oke. Itu Lenny Kravitz yang bikin gue mau ngeband kayak mau jadi gue musisi nih itu Jamiroquai. Iya. Tapi kalau as a person gitu As a person. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Keren banget orang buat gue. Iya. Itu idola gue nomor 1 tuh kayak wah gila. Kalau drummer mah lu ini aja Drummer ya. ya? Berarti. Ya dengerin aja ya. Gue tuh nggak yang terlalu gitu ya sampai sekarang lah baru. Nah kalau sekarang baru gue cuman kayak udah bertahun-tahun yang gue dengerin tuh cuman itu tuh doang ya Ned Smith. Nah dia mau Oke, ke Ned Java Smith. Jazz tuh. Iya. Gue harus nonton Ned Smith, Stanley Randolph, Oke. drummernya si siapa namanya Stevie Wonder Sebentar. sama Justin Tyson, drummernya Justin Arpas Tyson ya, Art. Arpas. Iya. Ya, Tiga itu ya, tiga itu. yang buat tontonin terus. Lo inilah mengidolakan lah, Iya mengidolakan. banget parah. Jadi gue Oh gitu ya tiap hari berarti. tonton gue tontonnya mereka bertiga. Gila. Tonton ini. Lo nonton. Nah, itu tuh buat teman-teman drummer mungkin itu bisa jadi referensi buat kalian kalau mau mainnya kayak Well. dong. Nah tapi itu buat gue kan mereka juga cara mainnya 3 orang itu beda-beda. Beda-beda. Jadi kayak dan menurut gue kenapa gue akhirnya mereka buat gue udah mereka banget. Itu yang gue suka aja arah musik yang mereka mainin. Oh, Ketika oke. jadi, Iya. Ya ini kan makin kesini lu kan pasti lu dari Mengerucut lama lah. lu ngerucut kan lu sukanya yang Ngerucut, ini iya, aja. iya. Nah itu gitu. Nah Iya, itu iya. yang buat gue kayaknya ini kayak istilahnya pelabuhan terakhir gue deh. Ya itu mereka. Iya. Dari semua yang banyak gue dengerin ini, Banyak akhirnya banget. gue mentoknya, ini mereka. Yang lo banget lah Iya, sekarang. udah ini kayaknya gue suka banget nih. Buat Iya, even iya. di musik gue sekarang tuh ngaruh. Ngaruh. Ya, itu mereka. Iya. Gitu. Keren. Nah, terus kan zaman-zaman itu, zaman 2000-an, ya mungkin gua sekolah kali itu 2004 ke sana. Musisi itu kan masih ada image negatifnya. Ya kan seorang kan kayak orang tua kayak ngapain lu jadi musisi, lu kan paling cuma mabok. Kerjaannya mabok-mabokan, nggak jelas ya. Selain penghasilan tadi ya. yang gua bilang. Apa sih kenakalan-kenakalan remaja yang Kakak Well tahu nih, kenakalan-kenakalan musisi nih? Yang gue top yang gue bikin. Ya udah ya boleh. Kira-kira maksudnya? di era gue itu biasanya mereka banyak kan minum lah ya, Minum lah. Tapi minum standar nggak sih?
Cuman minumnya sampai rusuh nggak? Minumnya sampai rusuh nggak? Ada penyanyi gue zaman dulu tuh waduh gila banget. Itu lambungnya gue nggak tahu dari apa tuh mereka minumnya kuat banget. Ya karena mungkin mereka harus ini kan. Mereka harus mingle kan. Mingle ya. Entertain orang itu kan jadi kayak wah gila banget sih. Gue kayak salut. Itu gue sering banget tuh dan gue memang nggak zaman itu kan gue nggak terlalu sampai sekarang sebenarnya gue nggak terlalu suka alkohol. Gue nggak suka rasanya soalnya. Oh, oke. Ya kalau buat minum buat lu bisa minum tapi nggak. Gue mau nyari buat mabok seru sama temennya ya udah emang buat tujuan, tapi kalau untuk yang niat gue itu nggak terlalu lah. Gitu. Bir oke, tapi yang lain enggak. Itu paling mabok sama perempuan lah biasanya standar itu. Standar ya. Gitu, kalau cowok. Cowok. Iya. Prahara ada aja kayak gitu-gitu prahara gitu-gitu tuh. Drama-drama gitu ada aja. Ada aja ya drama-drama. Dulu kan gue paling kecil. Oh iya benar juga. Lu pasti melihat kenakalan-kenakalan saya kayak ini sadar gue kayak ada yang gue zaman dulu lah gue kan kayak waktu itu dia kenal gue ini bini gue tiba-tiba dibawa ini bukan gue langsung loh beda ya orang tapi kok dia bahasa kayak gitu-gitu kaget tuh ya? Gue nggak kaget cuman ya kaget cuman kayak lebih ke gini ya ini gini ya gitu ya kayak gue waktu awal masuk ngeliat lo ya kan itu sih kalau narkoba kayak gue nggak tahu mungkin ya dibilang tapi yang gue kenal ya lingkungan gue tuh waktu itu untungnya nggak ada gitu-gitu maksudnya kan itu kenakalan yang ditakutin orang tua. Oh iya, tapi akhirnya gue paham. Ketika lu jadi orang tua. Pas gue di situ. Oh, pas lu masuk ke dalamnya. Kalau orang tua, ya gue mikir juga, ya gue juga kalau jadi orang tua wajar sih, ya, kalau kayak gini parno juga gue. Iya, gitu. Dan itu memang bener adanya, karena nggak stereotip ya, bukan nggak semua nih. Iya. Gitu, ada juga yang emang bebe aja gitu. Selesai pulang. Ada banget. Iya. Tapi zaman sekarang udah lumayan ini ya, maksudnya. Udah mulai terkikis lah ya orang tua. Maksudnya mindset itu musisi ini nggak bisa hidup nakal, alkohol apa segala macam. Harusnya sih ya dengan udah mulai perkembangan terkikis zaman. ya. Tapi akhirnya menurut gue balik lagi ke lu aja sih, Deng. Kalau lu bisa tanggung jawab sama apa yang lu jalanin, harusnya sih. Iya. Kayak ya kan semua ada konsekuensinya ya. Iya. Jadi kayak lu pilih ini pasti lu akan ribut terus sama orang tua lu. Itu membuat lu nggak nyaman kan. Iya. Tapi kan itu konsekuensi lah menurut gue. Iya, dan untungnya nyokap gue nggak gitu. Iya, oke. Nyokap gue tuh nggak bebasin. Dia selalu pesan pokoknya yang penting lu jadi sesuatu aja jangan nanggung gitu, harus serius gitu, harus beneran gitu. Iya. Dia nggak masalahin gitu. Bagus, orang tua yang patut ditiru. Nah, lu sebagai orang tua sekarang tapi anak lu nggak musik sih ya? Nggak. Gue nggak bebasin sih anak gue sekarang. Dia mau jadi apapun. Gue selalu bilang kayak, lu mau jadi apapun, terserah. Yang penting lu tanggung jawab sama konsekuensinya aja. Semua yang lu pilih itu ada konsekuensinya. Gitu. Nah itu lu tanggung jawab aja. Oh, dia sama sekali nggak ini seni-seni gitu? Dia terakhir gue tau dia foto, dia suka art apa, ya gitu lah. Ntar dia suka macam-macam aja gitu. Tapi dia kayak masih hahong-hahong lah. Ya, masih nyari umurnya juga, jadi gue biarin. Gue yang harus. Gue pokoknya gue bebasin dia. Apapun lu mau jadi terserah lu. Jadi kayak yang penting tanggung jawab aja. Iya. Serius gitu udah. Gila. Itu buat orang tua harus dicontoh. Loh, biar anaknya juga melakukannya dengan senang hati, gak ngumpet-ngumpet gitu loh. Karena prinsip gue gini loh, dan kayak kalau masalah ini gue pribadi gitu. Sampai copot. Anak. Jadi gue maksain anak gue, kamu harus jadi A, B, C. Gitu. Dia nggak suka. Terus dia jalanin hal yang dia nggak suka karena kemauan gue. Dengan embel-embel orang tua mungkin zaman sekarang kayak ngerasa lu tuh harus patuh sama gue karena gue yang melahirkan lu. Gitu. Kita membesarkan lu. Tapi kan kalau balik lagi tuh anak kan nggak ngetok-ngetok rahim ibunya untuk dilahirin gue dong. Satu. Harusnya orang tua yang punya utang budi sama anak. Iyalah, mereka yang mau minta anak kok. Gitu. Iya dong. Nih anak kan nggak lahirin gue gitu kan enggak. Jadi gue tuh lumayan makin gue kesini gitu. Kayak orang tua anak punya utang budi sama orang tua tuh, konsep itu gue nggak terima sih. Nggak dimasuk di otak gue. Jadi maksud gue kalau gue paksain dia jadi apa yang gue mau, gue nggak ngebayang sih dia jalanin gitu. Yang dia nggak mau, misalkan dia mau jadi musisi gitu, terus gue suruh dia jadi kantoran. Udah, terus gue misalkan udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus gue mati nih misalkan sama orang tua. Dia ngelakuin itu buat siapa lagi? Orang tuanya udah mati. Itu jadi dia udah ngebuang 5 tahunnya dia itu kan buat gue. Iyalah, kasihan kan. Jadi biarin aja gitu. Menurut gue orang tua tuh yang penting lo harus ada di sebelahnya dia ya kalau dia kenapa-napa. Sebisa semaksimum sampai lu cuman udah pakai tongkat.
Kalau misalnya ada di sebelah dia, Iya, dalam iya. hal-hal tertentu tuh lo harus di sebelah dia. Tapi untuk hidupnya dia, Biarin aja. gue selalu udah bilang pada gue pas, anak gue udah gede kan, 18 tahun, gue udah bilang, hidup lu tuh bukan punya gue. Hidup lu udah punya punya lu sendiri. Lakuin apa yang lu mau. Ya lu tau lah yang mana yang benar, yang mana enggak. Gua cuman kalau ada apa-apa ya gue bakal ada di sebelah lu aja gitu. Buat support lu aja, buat dampingin lu kalau ada kenapa-napa. Tapi selebihnya terserah. Lu tahu kok mana yang benar, mana yang enggak. Biarin aja. Gue membiasakan itu ke anak gue. Iya. Gitu. Bagus buat teman-teman musisi, harus dicontoh yang punya anak yang masih kecil. Itu gue menurut gue. Ya. Tapi itu kan gue gak tau benar enggak ya, cuman itu cara gue. Iya, itu kan masing-masing Iya. yang dia punya tiap-tiap. Itu. Nah, next nih, Ale kan lagi reguler nih, ya session lah dikit. Apa yang mau bikin lagi nih ke depannya dalam musik? Oh iya, gue lagi buat album buat gue pribadi. Main drum. Ini albumnya musik aja? Musik aja. Oh, fokusnya sama MVC? Itu harusnya pertengahan Juni udah keluar. Udah keluar? Berapa lagu? Kayak 15 track lah. Banyak juga ya? Karena lagu gue cuma pendek. Oh, bentar. Cuma beat loop gitu aja. Oh, Sampel gitu, jadi cuma banyak. Wah, lain ya di Rencananya pengen 15-an sih. Di Indonesia yang kayak gitu belum ada? Sebenarnya ada. Oh, ada ya? Mungkin ada ya. Oh, Mungkin ada. Oh, berarti ini udah ada beberapa kayak Dance Key itu. Orang itu bagus banget tuh. Dia memang beatmaker gitu, itu bagus. Itu orang mana? Oh, luar Jawa, Jambi kalau nggak salah ya. Oh gitu ya? Iya, bagus banget tuh, gue temenan sama dia di Instagram. Bagus banget anak. Oh, oke. Jadi lebih lagi, gue arahnya ke sana, sama gue bikin band juga, Dr. J kan band gue tuh. Oh, oke, Dr. J. Dulunya Junior Sumantri. Iya. Sama Doni Prasetyo. Nah, sekarang Junior diganti sama si Budi Tanzania. Oh, oke. Emang ini mereka juga punya masing-masing solo project kan. Jadi itu bakal ngeluarin single EP rencana. Jadi abis gue ngeluarin album lo, baru Dr. J bikin EP. Oh gitu, keren. Oh sekarang dia juga lagi fokus main MPC itu ya? Iya. Semenjak, lu mulai kapan sih main itu? Pandemi ya? Jujur. Oh iya. Awal pandemi. Itu lain juga tuh. Tapi akhirnya gue, dari situ gue jadi kayak makin ngerucut, kayaknya gue di sini. Iya benar. Orang bilangnya hip hop, gue nggak bilang hip hop sih, gue nggak ngerti juga. Gue nggak di situ sebenarnya. Cuman kebetulan emang sering gue dengerin musik kayak gitu. Oh, oke. Iya, orang mau bilang apa ya serah lah. Gue juga nggak, gue hip hop nih, gue cuman main-main, gue mainin aja gitu. Iya. Gitu. Berarti Juni akan keluar album lo itu yang rencana Juni. Harus sesi ini udah terlalu banyak mundur, gue kelamaan. Oh, harusnya dari tahun kapan? Dari kapan? Berarti materi udah jadi. Lagi tinggal gue pilih-pilihin aja. Oh. Gue udah siapin. Jadi gue memang rencanain buat album 1, itu volume 2. Oh, tapi materi udah lu siapin. Gue siapin, tinggal pilih-pilih aja. Tinggal buang-buang aja ya. Tinggal mixing, mastering doang. Keren. Jadi teman-teman kita nantikan karya terbaru dari, namanya lo tetap pakai nama Ramawel atau? Ramanda Satya sih. Ramanda Satya. Iya. Soalnya kan Instagram lo beda-beda ganti-ganti. Kagak, anjir baru sekali gue ganti gila. Iya itu. Jadi teman-teman, soalnya kan orang taunya, ya teman-teman musisi kan taunya Ramawel, Ramanda Satya, orang suka bingung kan. Itu nama kan. asli gue. Nah, Well tuh nama panggilan kecil aja sebenarnya dari keluarga gue. Oh, dari nenek gue. Oh, itu panggilan rumahan justru ya? Panggilan rumah itu. Jadi gue tahu kalau ada yang manggil gue Well tuh, ini teman lama gue nih. Oh, ya tapi kan musisi juga panggilnya Well. Kalau yang Rama teman-teman baru berarti. Oh iya. Ini kalau teman-teman musisi kan panggilnya Well ya zaman dulu ya. Iya. Belum, tahu juga. Gue tidak pernah memperkenalkan diri gue tuh sebagai Well gitu nggak pernah. Rama. Rama pasti. Oh iya. Nah, habis itu orang bertanya, lu Well namanya gitu. Oh gitu. Ramanda Satya. Jadi teman-teman nanti dicek kalau sudah rilis ya Dr. J ya. Ya udah deh, Kak, thank you banget udah hadir di Serundeng nih. Sama dong. Sudah sangat menginspirasi gua pribadi. Menginspirasi masa. Semoga menginspirasi teman-teman di rumah juga bahwa musisi itu nggak cuma session ya. Enggak lah. Karena orang berlomba-lomba pengen jadi session, sikut sana, sikut sini ya ampun. Sebenarnya nggak masalah, Deng, kalau mau jadi session tuh menurut gue. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Maksudnya lu bebas lah kayak lu mau jadi session banget. Gue mau jadi. Yang masalah itu lu ngerasa lu lebih keren dibanding yang lain. Oh itu iya benar. Itu ada tuh ya? Banyak. Oh banyak ya. Dong. Kita bahas. Jangan, ntar lu nggak latihan. kita bikin session baru aja. Ya, part 2 ya. Thank you. Kalau terakhir nih sebelum mengakhiri obrolan kita nih, mungkin saran atau kiat-kiat dari lo untuk buat teman-teman di rumah yang mungkin baru masuk dunia musik, baru pengen jadi musisi, saran-saran buat mereka gitu.
Saran apa dari gue nggak? Ya kan saran dari lo biasanya pasti beda dari pemikiran orang lain kan. Mana aja lah. Saran gue main musik aja. Main musik aja ya. Main musik aja. Nggak usah ngerasa musikku paling keren, yang ini kurang gitu. Nggak apa-apa. Balik lagi itu sebenarnya hak mereka sih. Kalau ngerasa musikku lebih keren dibanding yang lain nggak apa-apa juga. Yang penting tidak merugikan aja. Ya kan. Lo main musik aja lah. Main musik aja. Jangan jahat sama orang gitu. Jahat ya maksudnya kayak jangan ngambil duit orang yang bukan duit lo. Wah itu banyak. Itu yang bukan hak lo tuh. Udah itu jangan lah. Main musik aja. Keren. Pasti jadilah. Nggak mungkin nggak gue ya. Pasti ya. Udah banyak banget yang gue liatin kayak Sanip. Gue respect banget tuh orang tuh. Konsisten, bener. Ronald Steven di jalurnya sampai dia bisa sebik itu. Gue kenal dia tuh udah begitu soalnya. Lagi ke situ musiknya dia dan akhirnya dia working banget. Konsistensi. Iya itu udah harga mati sih menurut gue, konsisten. Jadi udah itu aja. Itu ya. Nggak usah pakai ini. Mantap, singkat, padat, dan jelas. Sangat mudah dicerna oleh musisi-musisi yang malas mikir. Iya benar. Semua gue juga malas mikir. Nah, jadi kayak kalau ribet-ribet kayak udahlah gitu. Ya, mau ngapain? Saran dari gue lagi. Mau apa saran dari gue? Nggak ada faedahnya saran dari gue. Ya udah, Kak, thank you banget. Sama-sama lo. Semoga sukses terus, ditunggu karya yang akan lahir nanti. Karya yang berbeda dari teman-teman lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Serundeng. Jangan lupa untuk menyaksikan Serundeng bersama teman-teman musisi lainnya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Memberikan masukan mungkin buat teman-teman yang mau jadi musisi. Ataupun anaknya mau jadi musisi. Biar teman-teman tahu apa yang cerita-cerita yang ada yang tidak terlihat di Instagram doang ya. Kalau di Instagram soalnya yang bagus-bagus. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di Serundeng. Seru-seruan bareng Laudeng. Lu mau ngomong apa tuh? Aduh.